Selamat pagi. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan operasi Trikora? Nah, hari ini Bapak akan menjelaskannya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pembebasan Irian Barat. Tapi sebelum membahas mengenai pembebasan Irian Barat, Bapak akan memberikan kuis kecil yang caranya nanti kalian bisa langsung menjawab. Di akhir nanti kalian akan mendapatkan reward jika kalian menjawab dengan benar. Pertanyaan pertama, siapa yang dapat menjelaskan pada masa kepemimpinan siapa dan tahun berapa operasi Trikora dilaksanakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Pembebasan Irian Barat sebenarnya sudah mulai dilaksanakan pada saat proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Akan tetapi, penyerahan Irian Barat oleh Belanda ke bangsa Indonesia masih ditangguhkan di Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1950. Konflik penyerahan Irian Barat antara Belanda dan Indonesia terus terjadi hingga akhirnya Indonesia berhasil mendapatkan Irian Barat kembali pada tahun 1962 dalam masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Betul sekali. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Pada tanggal berapa dan di mana operasi Trikora dikumandangkan oleh Presiden Soekarno? Saya, Pak. Silakan. Deklarasi operasi Trikora dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961, Pak. Yes, that's right. Kalian berdua dapat menjawab dengan benar. Maka di akhir akan mendapatkan reward yang nanti akan diberikan pada akhir kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, mari kita mulai materi pada hari ini. Jadi, perebutan Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda itu sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945. Irian Barat yang harusnya sudah masuk ke pangkuan NKRI ternyata masih diduduki dan dikuasai oleh Belanda setelah 4 tahun merdeka. Pemerintah merasa geram, akhirnya mengadakan perundingan KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada tahun 1950 ya, dengan tujuan berunding antara Indonesia dan Belanda untuk memohon kepada Belanda agar menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Akhirnya pada tahun 1951 ya, Belanda berkeinginan untuk menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tetapi Belanda justru di situ memperkuat dan mempersiapkan kemerdekaan Irian Barat dari pemerintahan Indonesia. Perjuangan pembebasan Irian Barat kemudian dilanjutkan dengan jalan diplomasi. Indonesia mengikuti berbagai konferensi, Konferensi Kolombo tahun 1954, kemudian Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuatan politik internasional. Nah, ini yang dilakukan. Dan akhirnya Belanda melunak dan bersedia melakukan perjanjian bilateral
antara Indonesia dengan Belanda, yang nanti tercapailah suatu kesepakatan ya di sini antara Indonesia dan Belanda ya, yang isinya menyimpulkan bahwa Indonesia dan Belanda bersedia melakukan perundingan, di mana dapat disimpulkan isi perundingan tersebut adalah penyerahan Irian Barat kepada Indonesia. Indonesia juga mengalami kegagalan dalam mengajukan pembebasan Irian Barat dalam sidang umum PBB tahun 1954 sampai dengan tahun 1957. Upaya-upaya diplomasi ini yang sudah dilakukan ternyata mengalami kegagalan. Kita bisa perhatikan di sini mulai tahun 1950 ya, itu pengajuan kemerdekaan Papua Barat di Den Haag, Belanda ya. Kemudian tahun 51 terjadi kesepakatan ya. Di situ kemudian tahun 60 Belanda membatalkan kesepakatan secara sepihak, dan pada tahun 61 nanti Trikora digaungkan di Yogyakarta. Seperti pertanyaan tadi yang kedua. Kemudian setelah gagal dalam upaya diplomasi, ya, Indonesia melakukan strategi lain, yaitu dengan jalan melakukan konfrontasi, ya, dengan terhadap Belanda. Nah, konfrontasi itu nanti dalam bentuk politik, ekonomi, dan militer. Kalian bisa perhatikan di sini. Konfrontasi yang dilakukan Indonesia dalam bentuk politik mengajukan keinginan Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat ke Indonesia sebagaimana macam konferensi internasional seperti KMB di Den Haag, konferensi Kolombo, konferensi Asia Afrika, dan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, bentuk konfrontasi politik yang dilakukan itu adalah seperti pembubaran Uni Belanda, ya. Kemudian berikutnya adalah pembentukan Provinsi Irian Barat di Suwasiu, ya. Kemudian pembatalan sepihak hasil KMB, terus kemudian pemutusan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 17 Agustus tahun 1960. Itu adalah bentuk konfrontasi dalam bidang politik. Ya. Kemudian Indonesia juga melakukan konfrontasi ekonomi ya, kepada Belanda, yakni diantaranya yaitu memboikot perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia dengan cara mogok kerja. Kemudian melarang membeli produk Belanda yang ada di Indonesia. Ya, terus berikutnya adalah melarang maskapai penerbangan dan pelayaran Belanda untuk memasuki wilayah Indonesia. Ya. Nah, serta nasionalisasi perusahaan Belanda yang ada di Indonesia yang menyebabkan keresahan orang-orang Belanda yang menanamkan modal di Indonesia. Setelah upaya diplomasi dan konfrontasi ya, politik ekonomi tidak berhasil, Indonesia memilih jalur untuk mengambil dalam bentuk konfrontasi militer. Nah, untuk mempersiapkan itu, pemerintah Indonesia mencari hubungan dengan pihak Barat dan dengan pihak Timur, atau sering disebut dengan blok Barat dengan blok Timur. Hal yang dilakukan oleh Indonesia ini mendapat protes terhadap Belanda, sehingga Belanda mengajukan nota protes kepada PBB, ya, bahwa Indonesia akan melakukan agresi. Nah, kemudian akhirnya Belanda memperkuat ya, kedudukannya di Irian Barat.
Kemudian pada tanggal 19 Desember 1961 di alun-alun utara Yogyakarta, Presiden Soekarno mengkumandangkan Trikora yang berisi 1. Gagakan upaya Belanda membentuk negara boneka Irian Barat. Kedua, mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat. Yang ketiga, bersiap untuk mobilisasi umum dalam rangka mempertahankan Irian Barat. Oke. Nah, setelah deklarasi Trikora, ya, kemudian diciptakan Komando Mandala pada tahun 1962 yang dilakukan dengan 3 operasi. Tuh, yang operasi yang pertama adalah yang disebut dengan infiltrasi. Ya, ini di nama lain dari infiltrasi itu adalah penyusupan. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan eksploitasi atau penyerangan, dan yang ketiga adalah konsolidasi. Nah, ini adalah menciptakan status de facto Irian Barat. Operasi terus dilakukan oleh Indonesia yang kemudian menghasilkan pertempuran. Salah satu pertempuran yang terjadi adalah antara motor torpedo boat, ya, atau MTB, ya, milik Indonesia, ya, yang mengakibatkan gugurnya Komodor Yosudarso dan Kapten Wiratno. Akhirnya setelah aksi-aksi Trikora, pemerintah Amerika Serikat yang juga memiliki kepentingan luar negeri, ya, mendesak Belanda untuk menyerahkan Irian Barat. Belanda terdesak untuk melakukan perundingan kembali terkait dengan penyerahan Irian Barat. Dan akhirnya, ya, terjadi perundingan atau perjanjian yang dinamakan adalah Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Ya. Sesuai dengan perjanjian tersebut, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA dan UNTEA nanti menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Nah, konflik antara Indonesia dan Belanda mengenai pembebasan Irian Barat itu benar-benar berakhir setelah Indonesia melaksanakan POPERA atau penentuan pendapat rakyat, ya, yang intinya menyatakan bahwa Irian Barat setuju masuk di NKRI. Bagaimana? Udah paham sekarang? Oke. Bapak akan memberikan kuis yang terakhir. Apa saja jenis upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka membebaskan Irian Barat dari Belanda? Saya, Pak, upaya diplomasi dan konfrontasi politik ekonomi militer. Oke, klik tepuk tangan. Nah, Bapak akan memberikan reward kepada 3 orang yang bisa menjawab kuis tadi dengan benar. Rewardnya adalah ini. Oke, ini ya. Terima kasih, Pak. Ya. Wih, oke, ini ya. Sejarah adalah peristiwa di masa lampau. Kita tak akan pernah tahu peristiwa masa lampau jika tidak ada orang yang menuliskan kala itu. Semoga buku yang kalian dapat itu
ya, menjadi jembatan sejarah masa kini. Nah, sekian materi pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.